Jumat itu Pak Bagus akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan mata pelajaran matematika tentang simetri lipat. simetri lipat. Tujuannya Pak, inti dari tujuan pelajaran. Jadi anak-anak biar mengetahui cara mencari simetri lipat pada bangun datar. Dan anak-anak juga nanti bisa praktek bagaimana cara mencari sumbu simetri di bangun datar. Terus strategi yang nanti Pak Bagus gunakan kira-kira apa? Strategi yang mungkin saya gunakan nanti saya akan menampilkan video di YouTube cara mencari sumbu simetri pada bangun datar. Kemudian saya juga akan membagikan bangun datar yang terbuat dari kertas origami kepada anak-anak yang mereka bisa melipat dan mencari sendiri sumbu simetri pada bangun datar tersebut. Terus bahan atau perlengkapan yang diperlukan apa saja? Bahan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut yang pertama mungkin proyektor, kemudian laptop, kemudian juga kertas origami, kemudian juga ada lembar kerja individu ataupun kelompok, dan juga lem serta gunting. Berarti untuk alat dan bahan ini sudah tersedia ya Pak? Sudah tersedia. Terus sebelum pelaksanaan ini kira-kira Pak Bagus bisa mengira-ngira nggak nanti pada pelaksanaannya itu kendala yang bakal dihadapi? Kendala yang mungkin bisa terjadi ketika pemadaman, karena untuk proyektor kalau padam mungkin agak susah. Kemudian juga untuk mengawasi anak-anak karena kerja kelompok, takutnya nanti ketika satu kelompok saya awasi, kelompok yang lain mungkin itu. Perlu tenaga tambahan nggak? Barangkali Pak Bagus butuh tenaga tambahan untuk membantu. Kalau untuk tenaga tambahan mungkin tidak perlu, mungkin kita sendiri sudah bisa. Terima kasih banyak Pak Bagus. Ini berarti kita sepakati ada juga. Ya. Terima kasih waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, aku minta ketua kelasnya untuk mungkin dulu berdoa. Abi. Yang tidak masuk hari ini, ada teman kalian? Ya, iya. Baik, kalian. Jadi kemarin kalian sudah aku bagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 anak. Kenapa Pak Bu bagi menjadi kelompok? Karena sebentar lagi ada kegiatan yang harus diselesaikan dalam kelompok. Baik, sebelum pelajaran dimulai, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam jiwa kalian, rasa nasionalisme itu adalah rasa mencintai bangsa dan negara. Ya, kita minta semuanya berdiri. Berdiri, kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pancasila. Tahu lagunya? Tahu. Ya. Aku hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Jadi barusan kita sudah menyanyikan lagu Mars Pancasila ya. Lambang Pancasila itu terdapat di mana? Iya, di lambang negara, di burung Garuda Pancasila. Tepatnya berada di bagian depan dada. Ya.
Jadi kalian harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai pedoman bangsa. Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi. Jadi materi kita pada hari ini adalah mengenai simetri lipat. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian baca bersama-sama. Apa? Jadi yang pertama, menemukan jumlah simetri lipat dari sebuah bangun datar dengan tepat. Jadi nanti kalian akan diberi tugas atau kegiatan menemukan simetri lipat pada sebuah bangun datar. Kemudian yang kedua apa? Mempraktikkan cara menentukan simetri lipat pada sebuah bangun datar dengan benar. Jadi nanti kita bersama-sama praktek bagaimana cara mencari simetri lipat pada sebuah bangun datar. Kemudian yang ketiga apa? Menunjukkan sumbu simetri sebuah bangun datar dengan tepat. Jadi dalam simetri lipat itu ada sumbu simetrinya. Jadi kalian nanti akan praktek bagaimana cara mencari simetri lipat. Kemudian kalian bisa menentukan sumbu simetrinya yang mana. Jadi kita nanti akan belajar bersama-sama. Itu gambar apa? Kertas origami. Biasanya digunakan untuk apa? Kertas origami sering juga disebut kertas lipat. Kenapa? Karena dengan kertas ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam benda, hewan, ya. Jadi kertas origami bisa digunakan untuk membuat berbagai bentuk benda. Sekarang pengertiannya itu origami. Origami berasal dari bahasa Jepang. Ori yang memiliki arti lipatan dan kami yang berarti kertas. Jadi origami itu asalnya itu dari Jepang. Jadi kalau di Jepang itu banyak sekali ahli origami yang bahkan bisa membuat robot yang sangat besar, tapi dari kertas. Ya, jadi origami itu adalah seni melipat kertas atau sesuatu menampilkan bentuk dari burung, serangga, dan bunga yang dihasilkan dari melipat kertas. Jadi kertas origami itu kertas lipat. Dengan menggunakan kertas origami bisa membuat berbagai macam benda. Nanti kita mencari bangun datar yang menggunakan kertas tersebut. Sudah lalu sediakan. Ada perhatikan video ini. Jadi itu banyaknya sumbu simetri dan simetri lipat pada bangun apa itu? Kenapa kok persegi? Karena sisinya yang ini bisa disebut simetris apa tidak? Kenapa? Karena tidak sama persisnya, tidak saling menempel. Ya. Sekarang ini Pak Guru bagikan contoh bangun datar. Ini bangun datar apa? Kamu bagikan satu anak satu. Kita praktekkan seperti yang sudah dicontohkan di video barusan. Tugas kelompoknya juga hampir sama dengan ini, cuma bangun datarnya berbeda. Sekarang kita akan praktekkan apa yang sudah dicontohkan di video barusan. Jadi bangun perseginya kita lipat atas dan bawah, dan harus
simetris artinya sisi satu dengan satunya harus berhimpitan. Sudah, kalau sudah dilipat. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, punya kalian bagaimana hasilnya? Apakah simetris? Ya, artinya simetris. Sisi satu dengan satunya itu saling berhimpitan, sama besar. Ada yang tidak simetris? Kalau cara melipatnya benar, pasti simetris. Sudah, kalian lihat hasil lipatannya. Ada yang membekas apa tidak? Ada yang membekas. Itu yang disebut sumbu simetri. Jadi yang membekas itu namanya sumbu simetri. Jadi sumbu simetri ini satu sudah, barusan atas bawah. Sekarang kiri kanan kita lipat. Sudah? Simetris apa tidak? Coba tunjukkan ke atas. Sekarang hasil lipatannya berbentuk apa? Berbentuk plus. Berbentuk tambah. Apakah sudah habis? Tadi di video juga sudah dicontohkan. Dari mana ke mana? Pojok ke pojok. Sekarang kita lipat. Kalau seperti ini, simetris apa tidak? Berbentuk bangun apa ini? Bukan persegi tiga, segitiga. Ya. Jadi ini juga simetris. Jadi segitiga yang satu dengan sebelahnya saling berhimpitan sama besar. Sekarang sudut yang satunya. Ini contohnya. Jadi bekas lipatannya nanti ini kalian garisi. Kenapa? Untuk membantu kalian menghitung sumbu simetrinya. Dan harus diingat, sumbu simetri itu menghitungnya dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan. Jangan setengah-setengah ya. Karena di sini bertemu di titik sudut di sini, kemudian dihitungnya 1, 2, 3, 4 ya bisa keliru ya. Jadi menghitungnya 1 atas bawah, 2 kiri kanan, 3 yang menyilang kiri, 4 menyilang kanan. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Bisa? Bisa. Nah, sekarang Pak Guru bagikan nama kelompoknya. Pak Guru sesuaikan dengan warna ini saja ya. Ya. Jadi ada hijau, ada ungu. Jadi nanti kelompok ini diisi kelompok warna apa? Misalnya kelompok merah. Kemudian anggotanya siapa? Kalian tulis anggotanya. Kemudian di sini contoh bangun datar trapesium. Nah, di sini ada bangun datar. Tugas kalian selain mencari simetri lipatnya, kalian harus bisa menentukan nama bangun datarnya apa ini. Di sini tidak ada trapesium, kemudian segi 5, segitiga sama kaki sama sisi, kemudian jajak jenjang. Kalian yang harus menentukan. Yang dari bangun ini yang namanya jajak jenjang yang mana? Yang sama kaki yang mana? Segitiga sama kaki. Setelah dipotong, kalian lipat. Mana tadi? Setelah dipotong, kalian lipat. Cari banyaknya sumbu simetri lipatnya. Kalau sudah ketemu di garis seperti ini, ya, kelihatan yang belakang? Kelihatan. Kalau sudah pas, misalnya persegi, ketemu 4, ditempel di sini ya. Misalnya di sini bangun datar persegi, kita tempel di sini, kemudian sebanyak ditulisin 4. Ya, bisa? Ya. Tapi kalau ada yang kesulitan, tanya ke Pak Guru. Kalian gunting disesuaikan dengan garisnya ya. Kemudian kalian lipat semuanya, mencari simetri lipat, jangan hanya satu orang yang bekerja.
Namanya kerja kelompok berarti semuanya bekerja. Semuanya punya tugas sendiri-sendiri. Nggak ada yang memberi. Nah, kalian semuanya sudah selesai menempel, mencari simetri lipat, menentukan sumbu simetrinya dengan cara menggaris. Sekarang coba Pak Guru minta pokoknya Lydia bacakan satu saja, yang nomor 1. Bangun apa, kemudian sumbu simetrinya berapa? Trapesium memiliki jumlah sumbu simetri lipat sebanyak 1. Trapesium, coba tunjukkan gambarnya seperti apa? Trapesium yang seperti ini. Coba yang sama dengan jawabannya Lydia. Trapesium memiliki 1 sumbu simetri lipat. Angkat tangan. Ya, sekarang coba kita buktikan apakah trapesium memiliki hanya 1. Simetri sama tidak? Kiri kanan simetris, coba atas bawah. Simetris tidak? Nah, kalau ini hilang, satunya hanya 1. Nah, kalian barusan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Sekarang lakukan bagikan tugas mandiri, jadi dikerjakan sendiri. Di sini hanya 5 soal, kalian tulis namanya. Nah, sudah dikerjakan. Sekarang kita bersama-sama buat kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini. Jadi simetri lipat adalah banyaknya apa? Banyaknya cara apa? Melipat dengan apa ini? Dengan ukuran yang sama. Jadi untuk kesimpulannya, ini juga ada 3. Sekarang, apakah semua bangun datar memiliki simetri lipat? Iya atau tidak? Tidak. Tadi bangun apa yang tidak punya? Jadi tidak semua bangun datar memiliki simetri lipat dan sumbu simetri. Tadi sudah kalian buktikan, yaitu sudah jadinya mau dilipat bagaimanapun tidak ada yang simetris. Jadi ini kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Karena sudah selesai materinya, kemudian sekarang sudah waktunya istirahat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 80% lah.
karena anak-anak kurang pede mungkin mengeksplor ketika saya suruh melipat ke segala arah pun ternyata masih ada yang beberapa kekeliruan. Sejauh ini menurut Pak Bagus itu kedepannya misalkan katanya tadi kan sudah 80%, tentunya kan lebih baik lagi. Kira-kira di bagian mana yang akan Pak Bagus perbaiki dari pembelajaran ini? Mungkin di prakteknya, jadi karena kapan hari ketika prakteknya pun hanya sebentar, jadi dari video guru dengan siswa sama-sama praktek, mungkin karena hanya satu bangun datar, mungkin anak-anak untuk dengan bangun datar yang sudutnya banyak kurang memahami, mungkin untuk segi 5, segi 8 mungkin itu yang diperbanyak lagi prakteknya. Kalau seperti strategi menurut Pak Bagus itu sudah pas. Kalau strategi menurut saya sudah pas, anak-anak sudah lihat video, mengamati, kemudian praktek, mungkin menurut saya sudah pas. Rencana ke depannya Pak untuk perbaikannya itu gimana? Perbaikannya mungkin ya di jam-jam matematika, kemudian peralatannya mungkin juga saya lebih persiapkan lagi, contohnya tentang origami dengan gambar-gambar bangun datarnya. Menurut Pak Bagus dari pembelajaran kemarin, dari target yang sudah direncanakan 80% sudah tercapai, cuma di sini masih ada beberapa yang akan dikembangkan, terutama di bagian bangun-bangun peralatan. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ke depannya apa yang Pak Bagus rencanakan perbaikan kegiatan belajar bisa tercapai. Terima kasih. Bapak itu kan